Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Wahyustari. Saya Maulana Iksan Ahmad. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas besar, yaitu pada perencanaan jalan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang catchment area dan assembly. Catchment area digunakan untuk menentukan luasan dari das yang ada pada daerah jalan yang akan kita buat. Nantinya, luasan das tersebut akan digunakan untuk merencanakan saluran air yang berada di dalam jalan yang akan kita buat. Nah, untuk membuat catchment area ini, pertama-tama yang perlu dilakukan yaitu klik analyze, kemudian kita klik flow path, kemudian kita pilih water drop. Nah, kemudian kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk patch layernya, kita pilih yang layer design yang berwarna biru ini. Di sini kami milih ini karena agar beda dari yang lain. Jadi kita lebih mudah untuk membedakannya. Klik OK, kemudian untuk patch object tab-nya 3D polyline. Dan place markernya kita pilih yang yes. Lalu OK. Nah, setelah itu kita akan membuat catchment areanya dengan memilih titik-titik tertinggi pada kontur. Jadi, kenapa kita pilih kontur tertinggi? Karena dia itu akan menunjukkan arah aliran air. Kira-kira itu dia akan mengalir ke arah mana? Karena kan air itu pasti akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kita akan cari-cari titiknya itu di daerah yang dekat dengan jalan yang akan kita buat. Ya, kita cari-cari di sekitaran jalan yang akan kita buat ini agar kita tahu arah alirannya. Kita cari-cari di daerah ini, kemudian ya, kita cari-cari. Setelah selesai, kita buat catchment areanya. Kita kemudian klik analyze catchment area. Langsung oke aja, karena gak ada yang perlu dirubah. Kemudian
kita pilih titik-titik yang telah kita buat. Nah, kita pilih-pilih titik yang mungkin akan kita buat untuk sebagai catchment area. Kita pilih titik water drops yang melalui jalan yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita klik. Kita klik random. Nah, akan muncul garis atau area berwarna ungu. Garis tersebut menunjukkan area dash dari kontur ini. Nah, dari area ini dibutuhkan luas areanya. Luas areanya itu akan digunakan untuk mendesain drainase. Nah, untuk mengetahui luas areanya, kita ketik area. Nah, kemudian kita spasi. Kemudian kita klik objeknya. Nah, dia akan muncul luasannya. Luasan yang didapat yaitu sekitar 17 juta sekian. Nah, setelah didapatkan luas area sekitar 17 juta, maka langkah-langkah untuk pembuatan catchment area ini selesai. Cukup mudah dan sederhana untuk membuat catchment area ini ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan assembly. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan assembly ini, pertama-tama kita klik home. Kemudian kita klik assembly. Lalu kita create assembly. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk namanya kita isi bebas. Kalau kami assembly 2. Kemudian untuk assembly type-nya itu macam-macam. Kita pilih yang divided ground road. Kemudian assembly style-nya yang basic. Dan kode set style-nya itu kita pilih yang all codes. Kemudian klik OK. Nah, karena areanya cukup kecil, kita klik bebas, misalnya di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik tool palette. Lalu kita masuk ke lens. Kemudian kita pilih yang ground lane. Nah, ini disesuaikan dengan data jalan yang akan kita buat. Karena lebar total jalan kami 7 meter, maka untuk sisi kanan dan kirinya masing-masing adalah sepanjang 3,5 meter. Jadi untuk kiri 3,5 meter, kanan 3,5 meter. Kemudian untuk kemiringannya kita gunakan 3%. Nah, untuk ketebalan lapis pertama kita gunakan 0,04 meter. Lapis kedua 0,06 meter. Dan pada lapis dasarnya 0,18 meter. Nah, setelah diatur, kita klik pada garis merah ini dan akan muncul. Nah,
seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bahu jalan. Untuk membuat bahu jalan, sebentar, kita cek dulu apa sudah benar datanya. Ya, sudah benar. Maka kita bisa lanjut untuk membuat bahu jalan. Caranya yaitu dengan klik soldiers, kemudian kita pilih yang multi layer weighing. Nah, di sini ada side kanan dan side kiri. Kita atur yang sebelah kiri dulu. Nah, untuk lebar bahunya kita gunakan 1 meter. Nah, untuk kemiringan dan di lightweight-nya kita isi 0. Kemudian karena di sini kita pakai 2 lapis, yaitu LFA kelas S dan LFA kelas A, maka untuk yang kelas S kita akan gunakan, untuk yang kelas S kita akan gunakan ketebalan 0,2 meter, dan LFA kelas A kita gunakan kelas A, kita akan gunakan ketebalan 0,38 meter. Karena kita hanya menggunakan 2 lapis, maka lapis yang lain ini bisa kita hapus. Nah, kita hapus semuanya sampai bawah. Kita hapus semua. Nah, sampai bawah. Setelah selesai, kita pilih yang bagian atas ini. Nah, kita klik di sisi kirinya, lalu kita ganti side-nya menjadi side kanan, lalu kita klik di sini. Nah, akan muncul menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke curves, kita pakai urban curves. Kemudian di sini juga ada side kanan dan kiri. Kita atur dulu untuk yang bagian kanan. Kita atur kedalamannya sebesar 0,58 meter. Kemudian ini 0. Lalu kemiringannya 2%. Kita klik di sini. Nah, lalu kita ganti menjadi side kiri. Nah, kita klik di sini. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat cut and fill-nya di conditional. Pilih conditional, lalu kita pilih cut and fill. Nah, lalu kita atur side-nya yang kiri dulu. Nah, kita pilih yang cut dulu, lalu klik di sini. Nah, setelah cut kita ganti menjadi fill. Kita klik di sini di ujungnya. Nah, kemudian untuk yang side kanan kita ganti side-nya dulu. Kita klik di bagian atas ini. Nah, kemudian kita ganti menjadi cut. Kita klik di sini. Nah, maka akan jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat channel atau salurannya. Kita klik transcripts, kemudian pilih channel. Dari perhitungan yang dilakukan, didapat kedalaman channel sebesar 1,5 meter. Untuk lebar salurannya 1 meter. Dan untuk stopnya kita buat 0 karena bentuknya
persegi. Kemudian untuk untuk left axis-nya kita 0, slope-nya kita buat 1:1. Nah, untuk yang sebelah kanan sama seperti sebelah kiri tadi, kita isi 0, 0 dan 1:1. Nah, jika sudah, kita klik bagian cut. Nah, kita klik bagian cut, akan muncul seperti ini. Nah, kita lakukan yang sama untuk sisi yang lain. Nah, jika sudah, kita bisa pindahkan atau kita geser saluran ini ke titik di tengah itu. Caranya adalah klik move, kemudian kita cari titiknya yang ujung. Nah, kemudian kita geser ke titik tengah. Nah, kita lakukan yang sama, cara yang sama untuk sisi yang lain. Move, kemudian kita geser. Nah, setelah membuat saluran, kita akan membuat urban sidewalk. Caranya kita klik ke curves, kita klik curves, nah, kita pilih yang urban sidewalk yang bagian bawah sendiri, kemudian kita atur dulu yang bagian kanan. Lebar sidewalk kita pakai 1 meter, terus kemiringannya 2%. Kemudian kita klik di sini. Kita coba yang kiri dulu. Nah, kemudian kita klik juga yang di fill. Nah, kemudian kita ganti side-nya. Nah, kita klik di sini dan juga di sini. Nah, setelah itu kita buat daylight. Kita klik daylight. Di sini side kanan dulu. Kita pilih yang daylight bands. Kita atur yang bagian kanan dulu. Nah, kita klik di sini. Dan juga yang di bagian fill. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk yang sebelah kiri. Kita ganti side-nya dulu. Kita klik di sini dan di sini. Nah, sekian cara pembuatan catchment area dan assembly. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.